Itulah uniknya. Secara akustikal itu kita nggak bisa cegah atau bagaimana, mau di angle bagaimanapun, tetap dia akan lari ke depan. Tapi once kita matiin yang belakang ini, kita akan mendengar something loose di situ. Ada sesuatu yang hilang gitu di stagingnya gitu. Jadi memang unik sekali. Suara itu kayak bisa mengumpul di satu tempat gitu dan terpampang dengan jelas gitu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo Car Audio Lovers, kembali lagi bareng gua Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Ya teman-teman, sekali lagi gua review mobil Velfire ya teman-teman. Ini Velfire ANH30. Mobilnya masih baru keluar dari showroom. Jadi ceritanya ownernya ini kayaknya udah planning nih pengen bangun audionya di Niki Motor. Jadi pas mobil sebelum keluar sudah datang ngobrol dan sudah planningin sistem yang dikehendaki seperti apa gitu ya. Sambil nungguin plat nomor, mobil langsung ditaruh di Niki Motor, mulai kita setup ya audionya. Jadi ownernya ini memiliki barang audio dari mobil sebelumnya ya. Sudah lengkap tuh teman-teman, ada speaker 3-way, ada prosesor, ada power, ada monoblock, terus sama ada subwoofer ya. Nah, jadi sistem yang dipengenin di mobil ini adalah sesuatu yang lebih kekinian dan lebih advance lagi. Ya tentunya mobil Velfire ini lebih banyak pakai driver ya. Jadi ownernya lebih sering duduk di row kedua gitu. Jadi kemarin sempat konsultasi agak lama juga, sempat bimbang juga apakah 3-way sistemnya itu mau ditaruh di row depan atau taruh di row kedua gitu ya. Sedangkan kita tahu ya kalau di Alphard Velfire itu part-part seperti ini agak susah diadain ya. Sedangkan kalau kita cetak ini modelnya agak beda dengan pilar. Kalau pilar lebih gampang ya karena dia sistem pemasangannya pakai kancing ya. Kalau di sini kalau kita cetak ini agak sulit karena dia ada keterkaitan antara panel satu, panel kedua. Itu satu, kedua teksturnya juga untuk membuat teksturnya ini ketemu dengan blend gitu itu juga lebih sulit ya. Jadi fabrikasinya tentu challenge-nya lebih tinggi. Jadi gua saranin 3-way-nya tetap di row depan. Anyway, kalau 3-way-nya kita taruh di tengah pun ya, suaranya juga lari ke depan. Itulah uniknya ya sistem akustik ya, acoustic listening position untuk row 2 itu unik, memang seperti itu gitu. Akhirnya second row ini kita tetap bikin konsepnya 2-way. Nah, di row pertama kita bikin konsep 3-way. Ya, Alphard Velfire punya tempat untuk full range di ujung dashboard ya. Kita tetap memanfaatkan tempat itu untuk kita taruh mid range ya. Kita tinggal cuman membuat add-on untuk posisi tweeter ya. Itu pun kita bikin dengan sangat simple dan minimalis ya. Beruntungnya drivernya nggak gede-gede banget, mid range-nya nggak gede-gede banget sehingga nggak perlu sampai harus bikin custom modified pilar gitu. Jadi kelihatannya bisa stay OEM. Oke, kita mulai sistemnya dari depan ya. Dari depan head unit di mobil ini gua kasih Pioneer DMH ZS 9350. Ini high res head unit yang sudah plug and play untuk mobil-mobil Toyota ya. Jadi dari framingnya segala macam bisa flat rata ya. Dan segala kamera 360-nya tetap masih bisa berfungsi karena kita sudah tambahkan dengan modul interface untuk mengenali sinyal dari modul kamera 360-nya
masuk ke Pioneer gitu ya. Jadi untuk head unit no issue. Karena apa? Kita membangun audio yang lumayan bagus ya, yang sudah berkelas gitu ya. Kalau kita kepentok dengan kualitas head unitnya yang OEM yang suaranya masih agak kasar ya, agak sayang ya gitu ya. Jadi source itu penting sekali ya teman-teman. Saya selalu encourage user untuk membuat source yang lebih bagus, sourcing yang lebih bagus. Entah itu Bluetooth-nya langsung ke DSP, atau kalau senengnya gadget adalah ganti head unit gitu ya. Atau sekarang ada pilihan lagi UTX model add-on head unit gitu. Itu whatever. Yang penting head source-nya bagus gitu. Sehingga signal yang diumpan ke DSP yang akan diproses sama amplifier dan speaker itu sinyal yang bagus ya. Jadi bukan sinyal yang sedang-sedang aja gitu. Jadi harus sinyalnya yang bagus gitu. Itu akan membuat sistem Anda jadi optimal banget gitu. Baik dari prosesor, power, speaker, semua bekerja dengan lebih baik lah. Oke, ya hasilnya yang kita nikmatin, kita dengar pun lebih enak, jauh lebih enak ya. Oke, head unit selesai. Front speaker, ownernya mempunyai sepasang speaker 3-way set dari Ground Zero ya. Ground Zero 25th Anniversary Edition 2-way plus sepasang mid-range Ground Zero ya. Jadi full set Ground Zero speaker kita pasangkan di row depan ya. Di depan juga ada center speaker, gua kasih Selo center fit seperti biasa ya. Speaker yang sangat simple, sudah built-in dengan pasif radiatornya, tidak memerlukan box, bentuknya sangat kecil, sangat gampang kita pasangkan di mana aja. Oke. Kita pasangkan di tempat aslinya. Jadi Alphard Verifier ini sudah memiliki tempat untuk center speaker depan, tapi isinya kosong guys. Jadi harus kita isi. Oke, depan selesai. Terus yang second row ya kita pakai Vocal 130 K2 ya. Jadi ini adalah versi Elite Series dari Vocal versi 2-way. Kenapa gue pakai 5 inch? Nah, kita juga baru nemuin ya belakangan ini. Jadi untuk second row ini kita tidak memerlukan mid bass yang terlalu low gitu. Percuma karena dia nggak akan bisa keluar juga, nggak akan bisa terdengar juga ya. Jadi kita lebih memanfaatkan mid high-nya ya. Jadi makanya gue pilih 5 inch ya. Jadi ada plus minus ya. Kalau pakai 5 inch, mid high-nya pasti lebih nongol sehingga akan ngisi ke suara depannya dengan lebih enak gitu. Stagingnya akan jadi lebih enak gitu, lebih mantap. Second row pakai Vocal 130 K2. Nah, di belakang di row 3 juga gua kasih satu buah center fit ya dari Selo Audio. Tujuannya apa? Untuk mengisi ambience suara yang ada di belakang gitu. Jadi suaranya nggak melulu di depan banget, tapi ada ambience yang datang dari belakang gitu. Subwoofer juga ownernya mempunyai subwoofer flat ya, model slim ya dari Ground Zero ya, ukuran 10 inch ya. Nah, diskusi panjang juga mengenai placement box subwoofer. Akhirnya kita tempatkan di tempat sisi yang sebelah kanan, yaitu kita menggantikan tutupnya ban serep, kita jadikan box subwoofer ya, sehingga bagian kiri semua stay clean ya. Konsol untuk bagasinya tetap masih bisa dipakai, masih lega banget. Yang dipakai jadi box adalah bawah bangku sebelah kanan bagasi ya. Kita customize boxnya di situ dengan rapi, sehingga saat joknya dipakai dia tidak kelihatan ada subwoofer. Hanya saat joknya dilipat ke atas dia akan kelihatan, oh ada box subwoofer di situ. Dan untuk mengambil ban serepnya pun masih bisa ya. Jadi boxnya itu masih bisa diangkat dan dikasih soket, sehingga anytime bisa dicopot gitu ya. Oke, masuk ke sistem perangkat aktifnya teman-teman. Oke, sistem ini menggunakan prosesor dari Helix. Kita kasih Helix DSP Ultra ya. Jadi DSP ini memiliki 12 channel output. Ini adalah DSP murni. Jadi sinyal output dari prosesor kita umpan ke amplifier ya. Amplifier depannya menggunakan Crescendo 1A6 ya, 6 channel untuk satu set front ya. Powernya ini kelas AB ya, 6 channel. Per channelnya sekitar 75 watt kalau nggak salah ya. Nah, untuk second row-nya kita menggunakan power amplifier dari Audio Frog, yaitu A150.4D ya. Jadi di mobil ini saya menggabungkan dua buah ampli, yang satu ampli AB, yang satu adalah ampli kelas D. Jadi speaker tengah ini diangkat pakai ampli kelas D ya. Match nggak? Match aja ya, selama kita tuningnya dengan benar. Nggak terasa sih ada yang aneh gitu suaranya, fine aja. Karena pada dasarnya tuning itu adalah mensinkronisasikan semua perangkat yang kita miliki, sehingga mereka blendingnya jadi enak dan suaranya juga enak didengar gitu ya. Power amplifier buat row 2 ini memiliki daya 150 watt per channel. Jadi
Untuk RAW 2 ini gue bikin sistemnya pasif ya, karena keterbatasan channel juga ya. Jadi tengah ini sistemnya pasif, tapi sangat berhubung dengan diangkat sama amplifier yang powerful. Jadi dia sangat open ya suaranya ya. Jadi sangat ngisi banget ke suara depan, sehingga stagingnya terjaga dengan baik. Kestabilan suaranya mantep banget. Nah, sisa channel dari Audio Frog ini kita umpan buat center depan dan center belakang ya. Jadi udah kebagian semua speaker untuk channel powernya. Tinggal subwoofer menggunakan amplifier dari Crescendo 1A1 ya. Jadi monoblok untuk ngangkat subwoofer itu sendiri. Oke. Jadi komplit sudah, sistemnya sudah teramplifier. Kebetulan ampli yang dipakai ini modelnya ini fisiknya imut-imut semua ya. Jadi termasuk Crescendonya, termasuk Audio Frog-nya. Memang kita tambahkan Audio Frog untuk menjaga space juga ya, sehingga semua bisa ditaruh di bawah bangku. Oke. Di sini juga kita letakkan controller dari Helix DSP ya. Karena di mobil ini mobil yang cukup lengkap ya, kadang-kadang tidak menutup kemungkinan ownernya suatu saat akan bawa sendiri mobilnya. Jadi kita sudah siapkan memori dengan 4 posisi ya. Posisi tengah kiri, posisi tengah kanan, driver sama passenger depan gitu. Udah kita siapin memorinya semua. Anytime tinggal switch memori, synchronize presetnya akan bisa di-recall memori yang disesuaikan gitu. Jadi enak banget, sangat simple dan nggak ngeribetin ya. Jadi suara enak, nggak ngeribetin, dan semua fungsional. Oke. Nah, satu lagi yang penting di mobil ini udah dikelilingin, dibalut dengan seluruh peredam yang mantep-mantep. Sepol-polnya peredamnya di mobil ini ya. Pertama kita pasangin batir rubber aluminium untuk seluruh platnya, termasuk ke plafon, termasuk ke lantai ya. Setelah itu kita tambahin lagi dengan akustik untuk di lantainya, sama di quarter ya. Di kolong roda mobil ini pun sudah dipasangin dengan full peredam dari CCK Premium. Jadi kelihatannya udah nggak ada celah yang bisa kita tambahin peredam ya. Jadi udah pol-polnya ya. Akustik untuk di door trim juga udah kita tambahin semua. Jadi sudah lengkap. Jadi mobil ini akan naik kelas menjadi nyaman banget deh pokoknya kalau lagi di bawah jalan ya gitu. Nah, itu dia kira-kira penjelasan saya tentang sistem di mobil ini ya. Sekarang saatnya kita dengerin sama-sama teman-teman hasil suaranya di Velfire ANH30 ini. I want to do a song written by Dori Kaimi. It's called Like a Lover. Like a lover, the morning sun slowly rises and kisses you awake. Your smile is soft and drowsy as you let it play upon your face. Oh, how I dream I might be like the morning sun to you. Like a lover, the river wind sighs and ripples its fingers through your hair. Upon your cheek it lingers, never having known a sweeter place. Oh, how I dream I might be like the river wind to you. How I envy a cup that knows your lips. Let it be me, my love, or a table that feels your fingertips. Let it be real, let me be your love. Bring an end to the endless days and nights without you. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some wine. Oh, think it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, catch me and being it. See what I see in you, untypical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like. Put you down for you lose control. Bittersweet melody when I dance on your floor. Cause I know what you don't. It is me you adore. How
fly so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling? Push me on you in the don't see what you see in untypical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, please let it go. No, then I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet. Those raindrops keep falling on my head. That doesn't mean my eyes will soon be turning red. No crying, it's not for me. I know I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free and nothing is worrying me. No, 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 no. Nothing's worrying me. La 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 But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps out to greet me. Nah, itu dia teman-teman hasil suaranya. Memang semakin banyak kita menangani mobil yang second row optimization ini, semakin kita memahami ya karakternya ya, bahwa secara akustik itu speaker yang kita taruh di second row ini suaranya tetap akan lari ke dashboard depan. Itulah uniknya secara akustikal. Itu kita nggak bisa cegah atau bagaimana, mau di angle bagaimanapun, tetap dia akan lari ke depan. Apalagi di depan ada speaker yang bagus juga, suaranya akan tarik ngumpul di situ. Tapi once kita matiin yang belakang ini, kita akan mendengar something loose di situ. Ada sesuatu yang hilang gitu di stagingnya gitu. Jadi memang unik sekali. Suara itu kayak bisa mengumpul di satu tempat gitu dan terpampang dengan jelas gitu ya. Tapi begitu salah satunya kita matikan, kita akan merasa timpang gitu ya. Ya itulah sistem audio yang sudah di-tuning secara akustik. Itu yang membuat segala sesuatu menjadi spesial gitu ya. Terlebih-lebih lagi kita cemplungin speaker yang berkualitas gitu ya. Disitulah hawanya jadi enak gitu. Apa yang kita denger itu soft gitu ya, tapi hadir gitu. Ya itu yang bikin car audio itu jadi semakin menarik gitu teman-teman. Nah, subwoofer yang di belakang pun dia bisa maju sampai ke depan sekali gitu. Jadi itulah uniknya gelombang suara ya. Jadi ini secara akustikal itu jika kita tune dengan baik itu akan
membentuk sebuah staging yang sangat enak gitu. Nah, itu aja video kali ini teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Buat teman-teman yang pengen konsultasi, pengen tahu lebih lanjut bagaimana cara membangun audio, pakai barang apa, segala macam, welcome banget. Kita akan bantu carikan solusi yang terbaik gitu ya. Khasnya Niki Motor adalah kita fokus ke solution finding ya, sesuai kebutuhan yang Anda butuhkan gitu ya. See you guys next video. Thank you for watching. Dah.